Kita coba dulu dikatakan di sini sebagai pendahuluan. Anda mungkin ingat bertahun-tahun yang lalu ketika pembuat mainan mengeluarkan Superball. Bola ini yang terlihat sangat mirip dengan bola karet lainnya ditemukan oleh Norman Stingley pada tahun 1964 dan terbuat dari bahan yang sangat elastis yang menyebabkannya memantul jauh lebih tinggi daripada bola lainnya hingga saat itu. Saya ingat melemparkannya ke tanah sekeras yang bisa dilakukan oleh lengan muda saya dan melihatnya melambung jauh di atas atap rumah dan terus memantul di tanah berkali-kali setelahnya. Bahkan menurut Wikipedia itu bisa terbang di atas gedung 3 lantai. Superball memiliki sifat yang sangat tangguh. Dia memiliki kemampuan untuk bangkit kembali, bertahan dan pulih dengan cepat dari kondisi yang sangat sulit. Seperti dilempar keras ke trotoar, bola ini kuat karena mampu mundur atau melompat kembali ke letuk semula setelah ditekuk, diregangkan atau ditekan. Kita ingat masa-masa dulu kita, bisa saja kita bermain bola ya. Bisa saja kita buat suatu bola itu dari karet. Langsung kita seperti karet apa ya? Getah. Ya kita sambung-sambung membulat dia. Kalau kita pukulkan begini, maka loncatannya bagaimana? Tinggi. Kenapa dibuat bola ini di dalam pelajaran ini? Karena begitulah bola itu adalah sangat luar biasa katanya, ya. Bola yang luar biasa ini sangat bagus untuk dimainkan selama lengan Anda dapat terus melemparkannya ke tanah. Tetapi Superball bukan satu-satunya bola karet yang memantul. Bola karet lainnya juga tahan banting masing-masing sesuai dengan bahan pembuatannya. Artinya kita manusia ya seperti itu juga ya. Banyak kadang-kadang tantangan di dalam di dalam rumah tangga kita masing-masing ya. Karena dikatakan di sini ketahanan adalah kemampuan untuk mengelola reaksi Anda terhadap situasi stres. Saudaraku, siapa yang pernah stres di sini? Bang. Sering stres. Sampai sonar na stres dulu. Pada daw. Jadi artinya di dalam keluarga itu atau pasangan suami istri sering menghadapi masalah ya, sering menghadapi pencobaan. Tetapi di baliknya itu ada solusi yang Tuhan buat bagi siapa? Bagi kita. Jadi seperti bola tadi ditekan ke bawah, tapi dia Meloncat. Bisa saja kita lemparkan ke dinding, dia kembali ke sama kita, ya seperti itu. Artinya ada solusi-solusi yang dibuat oleh Tuhan bagi kita, ya bila mana ada sesuatu masalah, ya. Karena dikatakan di sini ketahanan adalah kemampuan untuk mengelola reaksi Anda terhadap stres, bangkit kembali dari peristiwa yang menyakitkan dan berfungsi dengan baik bahkan ketika hal-hal buruk terjadi. Akibatnya adalah bahwa ketahanan bukanlah sesuatu yang Anda miliki atau tidak miliki. Setiap orang dapat melahirkan dengan ukuran ketahanan. Artinya dan sarupa ketahanan di sudut arang wahab berbeda dokter. Arang ketahanan ini ada perbedaan. Artinya ketahanan di si Bapak Winda itu ketahanan di Bapak Yanti bersama ya, tetapi ada perbedaannya. Biarpun meskipun Alkitab tidak menggunakan kata-kata ketangguhan dan
Alkitab menjelaskan apa itu. Dalam teks kita hari ini, Rasul Paulus menulis, kami sering menderita, tetapi kami tidak pernah berlebih. Bahkan ketika kita tidak tahu harus berbuat apa, kita tidak pernah menyerah. Dalam masa-masa sulit, Tuhan menyertai kita. Dan ketika kita jatuh, kita bangkit. 2 Korintus 4:8-9. Pada saat ini, banyak kesaksian tentang Rasul Paulus di dalam pelajaran hari ini, ya. Karena dikatakan di sini, saya telah bekerja lebih keras dan lebih sering di penjara. Itulah kesaksian siapa? Rasul Paulus. Dan dikatakan, saya lebih sering dipukul dengan cambuk dan lebih sering berada dalam bahaya kematian. Itu dikatakannya. 5 kali orang Yahudi mencambukku, 39 kali dengan cambuk. 3 kali orang Romawi memukuli saya dengan tongkat besar. Dan sekali musuh saya melempari saya dengan batu. Saya telah mengalami keram kapal 3 kali. Dan saya bahkan harus menghabiskan 1 malam dan 1 hari di laut. Dalam banyak perjalananku, aku berada dalam bahaya dari sungai, perampok, bangsaku sendiri dan orang asing. Hidup saya berada dalam bahaya di kota-kota, di padang pasir, di laut, dan dengan orang-orang yang hanya berpura-pura menjadi pengikut Tuhan. Saya bekerja dan berjuang dan menghabiskan banyak malam tanpa tidur. Saya lapar dan haus dan sering tidak punya apa-apa untuk dimakan. Saya kedinginan karena tidak memiliki cukup pakaian untuk menghangatkan saya. Selain segala hal lainnya, setiap hari saya dibebani mengkhawatirkan semua gereja. Jadi saya merasa terharu, ya. Kalau saya ikhlas di dalam gereja ini, karena jarang seperti pengalaman daripada sahabat. Jadi ada pun ada masalah di dalam keluarga, bisa kita jadi apa? Jatuh, ya. Kadang-kadang bisa kita lupa kepada Tuhan. Tetapi pada saat ini di dalam pelajaran rumah tangga, apa yang perlu kita buat di sini? Semua hal-hal yang sulit, yang tidak bisa kita pahami, ya. Tetapi Tuhan memberikan jalan keluar bagi kita. Saya pun banyak pengalaman di dalam keluarga, ya. Kadang-kadang mulai dari merantau, saya ingat itu, saya pergi ke Medan, hanya uang dengan 10.000. Sampai di Medan, saya bekerja, tetapi bukan kerja seenaknya, tapi saya bekerja seperti yang di kampung. Mana di ada bapak muda atau mertua bapak muda di situ, berkesiahan banyak sawah yang dikerjakan. Tetapi sewaktu mengambil hasilnya, ketepatan saya datang ke Medan, waktu itu saya menyabit sampai 100 kaleng kurasa itu banyak. Habis panennya itu dibilang nyala sama aku. Menganggap po papahan, wana gajig-gajig yaw. Limpar niya po, lebih araw. Dilihan. Hanya sirapan makan goreng. Rokok setengah bungkus. Itulah. Jadi sekarang
yang bikin saya agak kurang semangat ya. Tapi kalau saya lihat di dalam perkumpulan itu ya tentu kita bangga. Sampai saya berkeluarga, uang orang tua tidak ada. Saya bikin pesta pun ini. Siap itu meninggal orang tua, istri saya. Baru meninggal lagi mama. Oh, perempuan. Siap itu meninggal lagi tungganganku. Siap itu lagi meninggal bapak. Jadi hanya dengan tanggung jawab sendiri, ya. Jadi demikianlah sampai kesimpulan ini, sampai lama mengontrak rumah. Jadi sewaktu selesailah anak-anak ini sekolah, memang itulah prioritas Tuhan, bergerak oleh belas kasihan Tuhan. Saya memiliki uang, kalau nggak salah, paling-paling 28 juta itu di rekening. Tapi saya telepon anak saya, si Lola. Lola, kami mau pindah ke rumah itu dari rumah si Guneng. Tapi cobalah Pak cari dulu tanah yang cocok sama Bapak. Begitu kan, kami tanya-tanya semua, kami tanya. Disitulah dapat kami yang di belakang di KPA. Kami bangun dari itu. Tapi tidak membangun itu kami banyak tantangan. Tantangan apa? Tantangan di dalam bermasyarakat ini, tetangga. Kalau dulu itu butuh tanah, dulu kita menanam besok. Itulah yang dibilangnya. Kalau sama ini itulah kemudian menggunakan dulu tanah menggunakan maju pertanian. Ano po ang dari kecil kami ganito ka? Tako lang dah. Ina. Betul itu tambang lah, tambang. Sudah tambang. Hanya memang sang pagalaja sudah sampai cemburu mereka itu kan. Dibilang na ada tetangga lainnya lagi dibilangnya. Saya dengar memang. Lepas kami ini katanya. Itulah seorang bapak ini harga apa ini ini kan disuruhnya lah kasih dulu katanya minum sama orang lain. Dia mau tinatuna mga lamin arang gua ani arang go alat bagas na si kan. Jadi sebenarnya di dalam kehidupan itu, di dalam rumah tangga kita bersama banyak tantangan hal-hal dari itu. Jadi artinya biarpun ada tantangan itu, tetap kita harus bagaimana bisa melewati segala sesuatu hal di cobaan itu. Kalau ingat na dari kesaksian ni ibu Gintaul sangat bagus sekali. Dia sangat terbuka di dalam gereja itu. Dia sampaikan semua. Sampai saya katakan, kalau mama si anti gentleman itu bilang, bagus cara menyampaikan itu di dalam apa? Menyampaikan sesuatu masalah di dalam keluarga. Oleh karena bapak yang sakit. Jadi saya bangga semalam untuk menyampaikan sepakat kata untuk menyampaikan sosial itu kepada bapak keluarga itu. Semoga bapak Yanti cepat sehat. Jadi itulah. Jadi di dalam pelajaran ini ya banyak hal-hal kesaksian mengenai bagaimana ketahanan di dalam kehidupan. Ya, ada yang pasangan yang tangguh. Bagaimana dikatakan pasangan yang tangguh itu? Ya,
pasangan yang tangguh tidak hanya ingin bertahan hidup, mereka ingin berkembang. Jadi ketika mereka melihat diri mereka mulai tenggelam, mereka meminta bantuan. Mereka tidak menunggu sampai mereka sudah tenggelam. Mereka meminta bantuan lebih awal daripada terlambat. Dia kalau sangat suliat tapi bola-bola masahid jika masuk tuh kan, doa saya mesti doangan. Semoga lah cepat sembuh kan itu kan. Jadi ingat tong taruna kita nama luka saling menjualkan. Ya. Jadi yang perlu bagi kita ya di dalam pelajaran ini, Anda mungkin berpikir bahwa pasangan yang tangguh sedang ikut sepanjang waktu. Yang benar adalah bahwa pasangan ini telah belajar untuk menjadi rentan satu sama lain dan tidak takut untuk menceritakan ketakutan dan harapan mereka kepada pasangan mereka. Pada saat yang sama, mereka menanggapi dengan penuh kasih apa yang diungkapkan pasangan mereka. Komunikasi yang baik dan sehat adalah untuk utama dalam kehidupan pasangan yang sukses. Pasangan yang tangguh tidak mengharapkan pasangan mereka untuk membaca pikiran mereka, tetapi mengungkapkan secara terbuka, jelas dan tegas apa yang mereka pikirkan dan rasakan, apa yang mereka suka atau tidak suka, dan apa yang mereka inginkan atau harapkan. Pada saat yang sama, pasangan yang tangguh tidak mengabaikan atau membiarkan masalah, tetapi berkomitmen untuk menyelesaikannya. Mereka memiliki keinginan yang tulus untuk maju dan melanjutkan perjalanan tentang mereka bersama sampai maut memisahkan mereka. Pasangan yang tangguh menikmati kebersamaan. Selama pandemi, banyak pasangan harus tinggal di rumah selama berhari-hari, berminggu-minggu, dan bahkan berbulan-bulan, dan benar-benar menikmati menghabiskan waktu bersama, bahkan sambil bekerja di depan layar komputer mereka. Saya memikirkan pasangan yang lebih tua, yang memiliki beberapa masalah perkawinan, emosional, dan bahkan mungkin dua kali dia berbohong tentang dia untuk menyelamatkan kulitnya sendiri. Dia memaksanya untuk menjadi ayah seorang anak dengan wanita lain dan kemudian menyembelihnya untuk menyingkirkan wanita itu dan bercerai. Jadi dalam keluarga itu memang banyak hal-hal masalah, ya. Apalagi kita lihat di dalam kita tonton di TV itu banyak yang apa? Yang rusak ya di dalam keluarga. Yang hari ini ada juga yang meninggal kepala istrinya, kan begitu kan? Sudah kita tonton itu sampai dipegang-pegang rambutnya gini sambil berjalan-jalan kali-kali, ya. Mudah-mudahan dijauhkan dari keluarga kita semua, ya. Batak. Di iya, panjang. Sekarang dikatakan pasangan yang tangguh bersyukur dan berterima kasih kepada Ramadan dan kepada Tuhan. Pasangan yang tangguh menetapkan tujuan bersama alih-alih membuat keputusan individu terpisah dari yang lain. Di atas segalanya, pasangan yang tangguh telah belajar bahwa mereka tidak dapat melakukannya tanpa bantuan Tuhan. Mereka telah belajar untuk percaya dan menyukai kata-kata dari kitab Amsal. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Dalam segala jalanmu akuilah Dia dan Dia akan meluruskan jalanmu. Jadi kita harus selalu percaya kepada kepada Tuhan dengan segenap hati. Ya, jangan kita dikatakan bersandar kepada pengertian tersendiri. Jadi kalau seorang bersandar kepada diri sendiri, suatu saat nanti kita akan Jatuh sendiri. ya. Jadi harus selalu kita berpegang kepada siapa? Kepada Tuhan. Pada pelajaran ini
dikatakan jika ada sesuatu yang ditakuti oleh seorang tua, itu adalah kematian anak mereka. Mereka berdoa agar mereka tidak pernah merasakan pil pahit itu. Banyak pasangan tidak selamat dari tragedi seperti itu, dan kehilangan anak mereka sering mengakibatkan kematian pernikahan. Pasangan tangguh berhasil melewati lembah bayang-bayang kematian dan menjaga keseimbangan antara kesedihan normal dan kembali ke normal baru tanpa anak mereka dalam hidup mereka. Saya memikirkan pasangan seperti siapa? Adam dan Hawa di kata Yakni. Bagaimana mereka pasti berduka atas kematian anak kedua, yaitu Habil, di tangan kakak laki-lakinya. Tetapi mereka menemukan penghiburan dan kedamaian dalam kelahiran putra ketiga mereka, yaitu siapa itu? Seth. Ya? Kita lihat lagi Maria ibu Yesus tidak duduk menangis sendirian di rumahnya. Kitab Kisah Para Rasul memberitahu kita bahwa dia berkumpul dengan murid-murid Yesus di ruang atas, dan di sana Yesus bertemu dengan mereka setelah kebangkitannya. Ayub, orang suci perjanjian lama itu, menunjukkan ketangguhan yang luar biasa, dan Tuhan menghormatinya karenanya. Harap diingat bahwa dia benar-benar telah kehilangan semua yang dia miliki. Yang tersisa hanyalah kesehatannya, tetapi kemudian bencana melanda lagi, dan dia jatuh sakit. Ayub sangat menderita secara fisik dan emosional, namun dia menolak untuk mengutuk Tuhan atau menyerah. Alkitab memberitahu kita, terlepas dari segalanya, Ayub tidak berbuat dosa atau menuduh Allah berbuat salah. Pasangan hidupnya bahkan menantangnya. Mengapa kamu masih percaya kepada Tuhan? Mengapa kamu tidak mengutuknya dan mati? Tetapi bagi Ayub itu tidak mungkin. Ketika dia sangat membutuhkan seorang teman, dia menerima kunjungan dari 3 sahabat terdekatnya. Satu pengunjung tambahan, seorang pria yang lebih muda dari mereka. Selama mereka diam dan mereka melakukan itu selama 7 hari, mereka memberi Ayub apa yang dia butuhkan. Mereka duduk diam bersamanya selama 7 hari 7 malam. Tetapi kemudian mereka mencoba meyakinkannya bahwa penderitaan dan kerjanya adalah kesalahannya sendiri. Dia tidak memiliki anak, tidak ada pekerja, tidak ada penghasilan, tidak ada dukungan dari istri dan teman terdekatnya. Tetapi meskipun menderita, Ayub tahu bahwa Tuhan memegang kendali. Dan pengetahuan itu membantunya mempertahankan ketangguhan alih-alih menyerah pada kekalahan. Imannya menghasilkan ketahanan. Seringkali sebagai orang tua kita bertanya-tanya, apakah kita telah melakukan yang terbaik dan membesarkan anak-anak kita? Apakah saya sudah cukup bersabar? Apakah saya sudah cukup berjuang? Apakah saya sudah menjadi contoh yang baik? Sebagai orang tua, ketahanan adalah tentang menemukan cara untuk menjadi orang tua yang Anda inginkan, tidak peduli apapun yang terjadi di sekitar Anda. Dan ketika anak-anak kita tidak mematuhi, memberontak atau meninggalkan semuanya yang telah kita ajarkan kepada mereka, mudah untuk menyalahkan diri kita sendiri atas pilihan dan keputusan mereka. Jadi di dalam pelajaran ini, ya, contohnya bila mana pun ada sesuatu masalah terhadap anak-anak kita sebagai orang tua harus bisa kita membuat suatu jalan keluar biar masalah itu jangan lagi terjadi. Ya, jadi dikumpulin kita orang tua walau masalah anak-anak boleh kita magbana dengan jalan keluar. Ya, sama anak-anak kami sering terjadi sesuatu yang tidak dimungkinkan. Artinya, harus sama kejadian. Anak nami sudah. Kalau anak namun sudah betul don. Alay taksal mebana haraman nokon pilih perang dongan na. Alay hapin dongan na dong. Jadi pas menjawab begitu. Isi ulang itu don narak. Siapa itu? Itu. Apa itu Pak? Ini sudah mah. Dia ngapain terus itu?
Jadi sungguh udah singkat. Untuk apa itu begitu. Tadi kami nonton film perang, tapi itu dulu agar datang bapak di situ. Jadi mereka berpanjang sih. Dibilang mereka papahan, kita nggak kebun papahan. Ayo, kita makan tayo. Kasautin saya dulu si papahan ini. Jadi yang jualan nangis. Pas yang dikatakan bulan kan sekolah. Bukan tidak pak perempuan lah. Siapa itu perempuan itu? Itu anak Paksirai itu katanya yang di samping hotel Samudra itu katanya. Ini adalah mak. Daripada panjang ceritanya nanti sudah aja dia datang ke pasar bagi tanggal nanti ongkos becanya 20.000. Nah, jadi begitulah Roma harus di pasar jalahami perang kalau masalah semua itu yang semua kita menguji terjadi tapi lang mo puli sesuatu masalah na pwede dia. Nah, bawa bicara seorang dia. Kan itu kan. Padahal tidak makan nakita tong bolo di nama sosial di nama masyarakat tong di seluruh halang. Nah, so tetap tapi sebenarnya ikut tetap dari kamar dua. Menjaga. Alanya kita tetap dorong bunga tak arong mga pesta, barang-barang kita, hula-hula, contoh na ka, bulan, masisalangan tapi namukyaro arong aha, alaw ta, itu. Jadi, berapa sa mengutakkan iya, di pasar Pem. Saya pernah jual kaset. Jadi, dengan menjual kaset tahun, bukan kaset tahun, lagu pertama. Jadi, di lagu pertama tinggal mematuhi pas tiga no lama zaman nomor plastik jadi lama nomor plastik tapi buku waro itu suaranya lagu nomor dua mana mau kayak sekarang ada kubah tapi orang aku berminat betul sumber jalan aku lebih dulu suaranya paham ampun kemudian suaranya das kemudian ay sinahubote lain. Ada dua muda na, saya na muda terus kasi pinakpulo natin masuk ko nali. Si Bamin na kali si lang tabo si Holland na gabi saya na muda bigyan na pasisi. Tas kami bile nang pasak ko kita berbeda. Menengah kita baru kematian lasisi masih tidak. Dalam lasik sa bubugo na pinuwalas ko rin lang marami. Berarti lang suga kaman marana kan. Seperti jadi ingat to kadang-kadang olo do si papa masalain nasa juga aliga biro. Jadi suami do ka tidak anak ta juga sa keluarga ta ya mau mahita mengajari membuat dalam kehidupan karena sehati dan kita selalu tetap berpegang kepada Tuhan ya karena ada di sini anak-anak yang tangguh dia mulai sedang ke artinya dana tobuti ta tubuh kalau do kadang-kadang di tengah tapi orang do dana ya mereka akhirnya dunia urutan kores jadi kita harus latih anak-anak itu bagaimana anak-anak itu dilakukan berbaik ya sampai di kemudian hari. Keluarga yang tangguh. Mengapa kita berbicara tentang ketahanan dalam dalam hal ini? Kecuali Anda telah tinggal di sebuah gua selama 1 tahun, 1 atau 2 tahun terakhir. Anda tahu bahwa kita telah melalui beberapa hari yang paling sulit dan menantang dalam hidup kita. Jutaan orang yang telah terinfeksi virus mematikan dan banyak yang meninggal. Itu semua mungkin mengenal setidaknya 1 orang meninggal mematikan itu. Pernah kami ke ke Bandung. Nung sahat di Sihami, tapugotam yang nalani nangadina. Orang-orang udan. Ayun na, masahit na di sila.
Ako doon narak memang ngerido ingat tidak. Jadi lama handok si Tukling ini tadi virus yang mematikan ya. Jadi saat murung mali jahan tempat nobel. Jadi saya sama-sama makin berbudi. Di pas huli-huli nih, bala si huli-huli itu orang dia bilang ni bayang aku. Rokom, bukan di situ. Di sini nah, itu saya makan. Tapi di basong ni, di bayan-bayon song ni kau, narong beberapa na mengajari. Tidak toh, HP aku salah paham kan? Malas sulit pun di sini jangan bayon, malas di sini ada bilang aku. Jadi di sini ya ini tuh kan, jadi orang tong siapa? Dan nama teknik juga itu dijadi sama tak nom sama. Jadi datang sini kan, yang merah itu pak, itu baru itu karyawannya itu. Oh, jadi banyak hal-hal sesuatu masalah itu yang harus kita ya, tetapi ada juga efek samping lain daripada pandemi dan banyak yang akan dirasakan untuk waktu yang lama. Pasangan dan orang tua telah kehilangan pekerjaan, penghasilan dan tidak dapat mempertahankan rumah mereka. Anak-anak mereka kehilangan penghasilan mereka. Namun terlepas dari lingkungan yang suram, banyak keluarga yang tidak hanya bertahan tetap berkembang. Dengan Rasul Paulus, kita dapat berkata, sebab aku menganggap bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saat kita mempertimbangkan janji-janji dunia yang lebih baik, kita dapat menerima kata-kata Paulus sebagai uang muka atas harta yang menanti kita. Tetapi bagaimana dengan di sini dan sekarang? Bagaimana dengan hari-hari ini ketika kita mungkin masih tidak dapat melihat orang yang kita cintai? Kami mau mendorong Anda untuk tetap terhubung, bahkan ketika Anda tidak bisa bersama. Sebagai orang tua, lebih mudah untuk menangani tantangan mengasuh anak ketika kita tetap terhubung dengan keluarga, teman, dan tetangga kita, bahwa kita memiliki hubungan yang positif, memiliki orang-orang yang peduli dan menghibur kita, membantu kita merasa aman, percaya diri, dan berdaya. Tetap berhubungan dekat, meskipun dari kejauhan, setidaknya sekali hari dengan orang yang Anda sayangi dan yang peduli dengan Anda. Pesan teks, email, atau lebih disukai panggilan telepon singkat atau obrolan video dapat bermakna bagi keduanya. Setidaknya seminggu sekali, cobalah untuk mengobrol lebih lama. Artinya kita harus tetap bagaimana berhubungan dengan sahabat-sahabat kita ya. Kesimpulan, salah satu dari banyak berkat menjadi orang Kristen adalah bahwa Tuhan memberi kita semangat yang tangguh untuk terus bangkit kembali. Kunci ketahanan adalah iman kepada Tuhan. Biarlah umat Tuhan pada saat ini kita harus memiliki iman kepada Tuhan. Amin, saudara. Amin. Raja Daud dikatakan yang dianiaya oleh keluarga dan raja masih menulis, jika kamu melakukan apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan akan memegang tanganmu dan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila engkau jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopangmu. Dan Yakobus saudara Tuhan meyakinkan kita, berbahagialah orang yang tetap tahan dalam pencobaan, karena jika ia telah bertahan dalam ujian, ia akan menerima mahkota kehidupan yang telah dijanjikan Allah kepada mereka yang mengasihi Dia. Yakobus 1 ayat 12. Semoga di dalam firman Tuhan pada saat ini melalui rumah tangga keluarga, ya, kita harus memiliki iman kepada Yesus. Amin, saudara. Tuhan memberkati. Amin pula. Baik, terima kasih.
kasih ucapkan kepada Pak El Papaan yang sudah membagikan firman Tuhan dalam rumah tangga bagi kita. Dan nanti tolong doakan Bapak As nanti Pak yang berulang tahun ke 51 supaya doakan nanti 51. Baik, Kita nggak untuk 20 ada. ibadah kebaktian kita bernyanyi dari lagu Sion nomor 292. 292. Bilalah kehidupanmu berlomba sama. Bila kehidupanmu berlomba, bila kawan hati bersama, itu satu-satu segala berkatmu, dan lihatlah kasih Tuhan padamu. Itu satu-satu berkatmu yang diberikan Tuhan tiap waktu. Satu-satu itu berkatmu, dan lihatlah kasih Tuhan padamu. Apakah berat hatimu serta risau? Apakah bersalingmu di pundakmu? Itu berkatmu meski hatimu berat. Kau kan berdoa dan tak lagi benar. Itu satu-satu berkatmu yang diberikan Tuhan tiap waktu. Satu-satu itu berkatmu, dan lihatlah kasih Tuhan padamu. Bila kau usahakan orang berharga, ingat dari keindahan dari surga. Berkat-berkat yang tak dapat dibeli akan kamu terima di negeri suci. Itu satu-satu berkatmu yang diberikan Tuhan tiap waktu. Satu-satu itu berkatmu, dan lihatlah kasih Tuhan padamu. Dalam kesusahan dan pencobaan, ingat kelepasan Tuhan memberikan, dan malaikat Tuhan juga menjaga panjang perjalananmu di dunia. Itu satu-satu berkatmu yang diberikan Tuhan tiap waktu. Satu-satu itu berkatmu, dan lihatlah kasih Tuhan padamu. Karena di sini dapat pendeta kita, pendeta lah yang berdoa. Nah, juga membuatkan usaha kita. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang kekal di sorga,
Kami puji, kami muliakan Engkau Tuhan. Kami bersyukur hari ini atas nama rumah tangga gereja Masyarakat ke-7 Padang Lembuan dapat berkumpul di rumah keluarga S. Kami boleh bersekutu satu dengan yang lain. Kami dapat menikmati makanan jasmani, makanan rohani. Kiranya oleh berkat Tuhan, kami akan bertambah sehat secara jasmani, sehat secara rohani. Demikian firman Tuhan yang baru saja kami dengarkan, supaya kami dipersiapkan menjadi keluarga-keluarga yang tangguh, memiliki ketahanan menghadapi segala ancaman, tekanan, sekalipun kami menghadapi tekanan, kami boleh seperti bola karet, makin ditekan makin kuat Tuhan. Seperti bangsa Israel, semakin ditekan mereka semakin berkembang. Demikianlah kerohanian kami. Ancaman-ancaman yang terjadi membawa kami kepada satu kekuatan yang baru, sehingga keluarga kami mampu menghadapi segala macam hambatan, tantangan, dan ancaman. Kami akan kuat di hadapan Tuhan karena iman kami kepada Yesus. Tuhan berkati bapak-bapak yang sudah menyampaikan pelajaran ini bagi kami, supaya dengan berkat Tuhan keluarga hamba-Mu ini juga menjadi keluarga yang tangguh. Kami berdoa untuk keluarga Simatupang. Biarlah Tuhan bukakan pintu berkat-Mu, mengirimkan berkat dari sorga bagi keluarga ini, supaya semakin diberkati di dalam segala usaha pekerjaan tangan mereka, memberkati di dalam kebahagiaan rumah tangga, berkat untuk anak-anak dan cucu. Biarlah semuanya mendatangkan kebaikan. Secara khusus ya Tuhan, kami berdoa untuk Bapak A. Simatupang, di mana sudah genap umurnya 51 tahun. Adalah berkat yang indah di dalam perjalanan kehidupannya. Tuhan menjagai, melindungi dia hingga pada saat ini. Biarlah tangan Tuhan tetap ditumpangkan kepadanya, memberkati, mengurapi dia, memberikan penjagaan dari surga siang dan malam, menjauhkan penyakit dan penyakit yang ada, Engkau buang jauh-jauh ya Tuhan. Biarlah dengan kesehatan yang prima dapat melakukan segala tugas aktivitas sehari-hari. Berkati istri dengan hikmat akal budi dari surga di dalam mengatur, menata segala sesuatu di rumah, membangun rumah tangga semakin mandiri, semakin bahagia menikmati berkat-berkat Tuhan. Demikian keberhasilan Engkau karuniakan kepada anak-anak mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan atas kebersamaan kami dalam acara rumah tangga dan arisan ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan menjadi pemersatu bagi kami, sehingga kami memiliki
rasa persatuan yang indah di dalam jemaat. Terima kasih Bapak Surgawi, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berarti dong luku ini berbeda.